Bab ke-11. Zizi! Zizi terkejut ketika mendengar suara kakaknya, Anita, memanggil namanya di depan rumah. Sepertinya, Anita hendak keluar. Mbak Anita! Zizi! Kamu pulang? Tanya Anita dengan nada tak percaya. Zizi hanya mengangguk pelan, merasa canggung. Aku... Masih berani pulang kamu setelah diusir bapak? Anita mendekat. Wajahnya berubah sinis. Wajah Zizi langsung berubah, sebisanya menahan diri untuk tak menjawab dengan sinis juga. Masih ingat jalan pulang kamu? Mana suamimu? Tanya Anita lagi sambil celingukan mencari. Oh, udah dicampakkan kamu. Ya. Tuduhnya. Zizi menunduk, mencoba menahan emosinya. Tapi, ia masih berusaha tak bersuara. Sama sekali tak ia harapkan bertemu Anita saat ini. Ia sedikit menyesal kenapa tadi tak langsung pulang aja. Anita mendengus. Pantesan pulang, udah gak punya tempat lagi kamu. Zizi mulai merasa kesal. Enggak, Mbak. Kebetulan aja tadi lewat sini. Anita melipat tangan di dada. Halah, alasan. Kamu udah mau balik lagi. Sorrylah rumah gak nerima orang kotor kayak kamu. Mesum, sampai bikin bapak malu. Zizi merasa darahnya mendidih. Zizi gak mesum, Mbak. Mereka cuma salah paham. Zizi berteduh karena hujan. Om Erik juga. Zizi terpeleset dan jatuh sama Om Erik. Oh, jadi suami mesummu itu namanya Om Erik. Sambar Anita menatap adiknya dengan merendahkan. Pantaslah, ternyata sama om-om. Sambungnya dengan tawa mencemooh. Sudahlah, Mbak juga sama saja, tidak mendengarkan apapun yang kami jelaskan. Percuma saja bicara kalau tidak dipercaya. Kata Zizi berbalik dan berjalan menjauh. Heh, mau kemana kamu? Main pergi aja. Mbak belum selesai ngomong sama kamu. Zizi! Zizi menoleh dengan menahan rasa sakit dan marahnya. Zizi udah selesai dengerin, Mbak. Teriaknya lalu melanjutkan langkah. Suara Anita masih saja terdengar memekik dan lantang. Zizi enggan menanggapi dan terus berjalan. Rasa sakit di hatinya semakin menjadi karena keluarga sendiri tak percaya dan bahkan ikut menghina. Zizi mulai merasakan pandangan matanya mengabur. Tak ingin terlihat menangis, Zizi mempercepat-cepat langkah meskipun Anita terus berkata kasar di belakangnya. Zizi berlari, sampai tak lagi ia dengar suara Anita. Di sepanjang jalan, Zizi hanya merenung, bersedih dan menangis. Ia pulang ke kontrakannya dengan perasaan campur aduk. Namun, ucapan Anita masih terus terngiang di kepala. Zizi memutuskan untuk mandi. Mengalihkan semua rasa sakit pada lelehan air mata yang mengalir bersama guyuran air di tubuhnya. Usai mandi, Zizi masih belum begitu merasa lebih baik. Ia berganti mengeluarkan bahan olahan untuk dimasak petang ini. Zizi mematik sayur kangkung, memotong ikan dan meracik bumbu. Saat ia tengah mengolah, terdengar suara motor di depan. Lalu disusul suara pintu dibuka. Assalamualaikum. Sapa Om Erik dengan suara lelah. Zizi berusaha tersenyum. Waalaikumsalam, Om. Lagi masak? Iya, Om. Bikin cak kangkung, goreng ikan, sama sambal. Jawab Zizi berusaha menyembunyikannya rasa sedih di hati. Pantesan aja, pesanku gak dibaca. Sibuk di dapur ternyata. Celetuk Om Erik mendekat dan mencolek sambal dengan secuil ikan yang dia cubit. Lalu memasukkan ke mulut sendiri. Enak. Om kirim pesan apa? Pesan jangan masak. Mau ku ajak makan di luar. Oh. Zizi hanya beroria. Udah tanggung Om. Ini tinggal mantengin cak kangkung aja. Iya. Lain kali aja ya. Makan di luarnya. Zizi mengangguk. Mandi dulu, Om, masakannya sebentar lagi matang.
Oke. Om Erik menyempatkan mencium pipi Zizi sebelum dia masuk ke kamar mandi. Ciuman dari Om Erik di pipinya sukses menyalurkan kehangatan di hati Zizi yang galau. Setelah Om Erik selesai mandi, mereka makan malam bersama. Om Erik kemudian menyerahkan sebuah tas kepada Zizi. Nih, buat Zizi. Apa ini Om? Tanya Zizi sambil membuka bungkusan tas karton dari Om Erik. Mata Zizi langsung membuat melebar melihat isinya. Om, ini kan tas mahal. Seru Zizi sambil menutup mulutnya yang terbuka lebar. Sebagai permintaan maaf karena tadi nggak jemput Zizi, kata Om Erik sambil tersenyum. Namun, ucapan dari suaminya ini malah membuat Zizi tersentil. Dia sudah pergi dengan Jason tanpa Om Erik tahu. Zizi menunduk semakin sedih. Namun, ucapan dari suaminya ini malah membuat Zizi tersentil. Dia sudah pergi dengan Jason tanpa Om Erik tahu. Zizi menunduk semakin sedih. Zizi mendongak. Enggak suka sama tasnya. Zizi menggeleng. Makin besar rasa bersalahnya pada Om Erik. Enggak, Om, makasih. Zizi suka banget. Zizi mendongak. Enggak suka sama tasnya. Zizi menggeleng. Makin besar rasa bersalahnya pada Om Erik. Enggak, Om, makasih. Zizi suka banget. Om Erik mengulas senyuman dan mengusap kepala istrinya. Membuat Zizi benar-benar merasa disayang. Terima kasih, Om, tasnya cantik banget. Kata Zizi lagi mengalihkan rasa bersalah yang hadir lagi di hatinya. Om Erik menunjuk pipinya. Zizi tersenyum tahu maksud suaminya minta cium di pipi. Zizi mendekat dan menyentuh pipi Om Erik dengan bibirnya. Satunya. Gantian Zizi mencium pipi Om Erik yang disodorkan padanya. Cuk. Om Erik mengulas senyum. Zizi juga tersenyum malu-malu. Nah, gini kan, cantik. Emang Zizi nggak cantik ya, Om selama ini? Tanya Zizi dengan bibir mengerucut. Cantik, cantik banget. Jawab Om Erik sambil mencubit bibir Zizi yang mengerucut itu. Tapi, hari ini orangnya sedikit berbeda. Om Jeti ikut sedih. Sambungnya sambil mengecup bibir yang masih dia cubit. Zizi terkejut sampai wajahnya berubah. Bagaimana Om Erik bisa tahu bahwa ia sedang sedih? Om, kok tahu kalau Zizi sedih? Om Erik menatap Zizi dengan lembut. Tahu, dong. Coba cerita. Ada apa? Akhirnya, Zizi bercerita tentang kunjungannya ke rumah Pak Agung dan pertemuannya dengan Anita. Sebenarnya, tadi Zizi balik ke rumah. Rumah Bapak. Om Erik manggut-manggut. Zizi nggak sampai masuk. Cuma depan pagar aja. Zizi masih ragu tadi. Tapi... Zizi meremas tangannya sendiri di atas meja. Jika ingat kata-kata Anita yang tajam dan menyakitkan. Om Erik tahu, Zizi sangat butuh dukungannya. Sengaja tak menyelah dan mengusap tangan Zizi. Biar Zizi selesaikan ceritanya dulu. Rasanya, Zizi sangat menyesal tadi kembali ke sana. Harusnya, Zizi diam saja balik ke kontrakan. Tapi, emang Zizi suka cari penyakit. Gadis cantik dengan bibir terbelah itu akhirnya menangis juga. Om Erik mengusap pipi istrinya yang basah dan membawa kepala Zizi ke dadanya. Dengan lembut ia mengusap kepala Zizi. Om, apa Zizi salah kalau pulang ke rumah Bapak setelah diusir? Enggak. Tapi, Zizi sudah seperti penjahat saja. Zizi menghela napas. Zizi juga nggak mau nikah dengan cara seperti ini. Om, Zizi pengen seperti cewek-cewek lainnya yang pacaran dulu. Terus nikah dengan pesta yang meriah.
Tapi, semua udah terjadi karena salah paham. Zizi nggak tahu gimana caranya membersihkan nama Zizi. Om. Zizi terisak-isak. Zizi udah dicap sebagai anak nakal, gadis gatal dan gak benar. Om Erik mengerahkan pelukannya, mengusap lebih lembut dan memberinya dukungan. Ia sangat paham Zizi yang masih muda ini pasti sudah terhajar mentalnya. Selama Zizi mengeluh, Om Erik sama sekali tak mengeluarkan sepatah kata pun. Ia hanya jadi pendengar bagi keluhan Zizi. Karena ia tahu, saat ini Zizi hanya ingin didengar. Malam semakin larut, Zizi masih nyaman saja dalam pelukan Om Erik. Sudah habis rasanya air mata dan ingusnya yang berlomba keluar. Om Erik tidak merasa jijik setiap kali ia menarik tisu dan mengelap ingus istrinya. Justru Zizi yang malu sendiri. Ish, Om Erik, Mah, Zizi bisa ilangin ingus Zizi sendiri. Omel Zizi menjauhkan wajahnya dari dada sang suami. Om Erik terkekeh. Ya, siapa tahu jarinya gak kuat. Jadi ku bantu. Ya sudah sih, kalau bisa ngusap sendiri. Melihat Zizi sudah agak tenang, Om Erik mengganti topik dengan menanyakan tentang sekolah Zizi. Bagaimana sekolahmu, Zizi? Dengan antusias, Zizi bercerita tentang serunya sekolah. Sekolah seru. Om, tadi ada teman Zizi yang kena hukum Pak Prapto. Pak Prapto itu guru kimia. Om Erik tersenyum, seraya terus mendengarkan Zizi yang bercerita serunya di sekolah. Sesekali, Om Erik menanggapi. Ia tahu, Zizi sekarang sudah bisa melupakan rasa sedihnya. Gitunya. Mana Pak Prapto ada aja kasih hukuman. Zizi sudah terkekeh lagi. Zizi memang banyak bercerita tentang sekolah hari ini. Tapi tidak dengan cerita kencannya dengan Jason. Oh, iya? Kapan mulai ujian? Iya. Om, sebentar lagi sih. Ujian. Jadi aku harus mempersiapkan diri. Jawab Zizi. Ada kegiatan apa aja di sekolah? Belum masuk semester Om. Jadi nggak sibuk banget belajar. Om Erik menyarankan untuk les saja. Kalau begitu, kamu les saja biar lebih siap. Iya, Om, aku akan pikirkan. Jawab Zizi sambil tersenyum. Setelah makan malam, yang panjang dengan banyak diselingi air mata dan cerita Zizi, mereka lanjut membersihkan meja dan mencuci piring bersama-sama. Zizi yang mencuci, Om Erik yang mengelap dan menyimpan di rak. Saat Om Erik mengelap meja, Zizi yang merapikan kursi dan menyapu lantai. Malam itu, Zizi bermanja pada Om Erik di ruang tamu sambil menonton TV. Gadis dengan bibir terbelah itu bersandar di dada Om Erik dan tangan yang memeluk perut. Om Erik juga tak hanya diam. Dia memeluk bahu dan sesekali mengusap rambut panjang istrinya. Zizi memang dalam mode nyaman pada pria berusia 27 tahunan itu. Ia sampai lupa bahkan dengan gawai ataupun Jason. Kamu mengabaikanku lagi. Zizi tertegun tiba-tiba Jason mencegat dan menuntut padanya. Aku hubungin kamu, kirim pesan, telepon, tak ada satupun yang kamu balas. Ucap Jason. Maaf, Jess. Semalam aku ngantuk banget, lelah dan ketiduran sampai pagi setelah makan-makan. Jason masih kesal, tapi ia bisa menerima alasan Zizi. Aku udah cemas banget. Kupikir kamu dapat masalah kemarin. Kata Jason merasa lega. Mengangkat tangannya mencoba memeluk Zizi. Tapi Zizi mundur. Kita ke kelas aja, Jess. Bentar lagi kelas dimulai. Dengan perasaan canggung, Zizi menghindar dan berjalan cepat ke kelas. Jason merasa ditolak dan ditinggalkan. Kenapa aku merasa dia berubah? Gumam Jason. Sementara Zizi terus berjalan dengan membawa rasa bersalahnya pada Om Erik. Kenapa denganku? Semakin hari, rasa bersalah ini semakin besar. Kenapa juga
Aku merasa Jason tak semenarik dulu. Aku suka padanya. Tapi, rasa suka ini berbeda dengan saat bersama Om Rick. Rasanya, aku seperti membatasi diri dengan Jason. Kenapa? Hari terus berlalu, dan Zizi akhirnya memutuskan untuk ikut les seperti yang Om Rick sarankan. Jason juga ikut les di tempat yang sama. Mereka semakin dekat, tetapi Zizi selalu menolak jika Jason ingin mengantar Zizi pulang. Ataupun mencoba membuat sentuhan fisik. Jason mencoba memaklumi, karena dulu Zizi pernah bilang belum siap. Jason ingin menghormati itu. Zi, kenapa? Tanya Zizi yang sedang mencatat sesuatu. Minggu besok kamu ada acara enggak? Kenapa? Jason duduk di depan meja Zizi dan memeluk sandaran kursi. Aku pengen ngajakin kamu jalan-jalan. Kita belum pernah kencan di hari Minggu kan? Zizi berpikir cukup lama. Sebenarnya, Zizi bingung karena hari Minggu biasanya dia menghabiskan waktu dengan Om Rick. Gimana? Mau enggak? Nanti Zizi kabari. Ya Jess. Soalnya Minggu kamu selalu ada family time. Gitu. Ini memang tidak bohong. Dia memang family time dengan Om Rick, suaminya. Oh, iya, deh. Dan Jason mengira itu dengan ayah dan kakak-kakak Zizi. Malam itu, Zizi menyimpan gawai di samping kasur setelah sempat berbalas pesan dengan Jason. Ia ingin juga pergi kencan dengan Jason. Ia sendiri masih sangat bingung dengan perasaannya. Ia senang bersama Jason yang seumuran. Tapi, dia juga senang menghabiskan waktu dengan Om Rick yang lebih mengerti dirinya. Zizi sekarang bingung, bagaimana mengatakan pada Om Rick tanpa harus Om Rick tahu. Zizi berjalan ke lemari baju. Ia memilih baju tidur. Tapi, semuanya hanyalah berwujud piyama panjang. Ya ampun, aku bahkan tak punya baju seksi untuk merayu Om Rick. Seketika wajah Zizi bersemu. Ya ampun, kenapa aku kepikiran untuk merayu Om Rick? Sih. Dengan malu menutupi wajahnya sendiri. Setelah beberapa saat hatinya bergelut, Zizi akhirnya memilih kaos oblong Om Rick yang berwarna putih, lalu memakai. Zizi berkaca, memandang tampilan dirinya yang hanya memakai kaos Om Rick saja, tanpa penutup lain selain celana dalam. Baju Om Rick besar juga. Gumam Zizi menarik ujung kaos yang setinggi pahanya. Zizi berjalan keluar kamar. Ia memperhatikan Om Rick yang sedang menonton bola. Ia meneguk ludahnya, merasa ragu untuk mengatakan pada Om Rick. Tetapi ia sangat ingin pergi dengan Jason. Sekali waktu di hari Minggu. Zizi mendekati Om Rick dan duduk di samping suaminya. Om! Him! Om Rick sama sekali tak menoleh karena terlalu tegang dengan jalannya pertandingan bola. Om Rick, boleh nggak aku pergi jalan-jalan sama teman hari Minggu ini? Tanya Zizi dengan nada manja. Tak lupa ia merangkul lengan Om Rick dengan manja dan kepala menyender di sana. Hari Minggu? Him! Kemana? Belum planning Om, masih rencana mau main bareng aja, hari Minggu. Om Rick tersenyum. Boleh, sih. Katanya yang mengira kalau Zizi akan pergi dengan Gita temannya yang kemarin sempat Zizi ceritakan. Butuh duit? Ini yang Om kasih. Masih kok. Itu buat belanja. Om Rick mengambil gawai di atas meja, lalu mengirim uang di akun dana Zizi. Ini buat jajan kalau mau jalan-jalan sama teman. Katanya sambil menunjukkan laporan terkirim dan nominal uangnya pada Zizi. Mata Zizi membulat melebar. 1 juta? Banyak banget, Om. Om Rick terkekeh mendengar Zizi sampai memekik begitu. Siapa tahu nanti kamu ingin beli-beli apa sama teman-temanmu. Zizi senang dan memeluk Om Rick. Terima kasih, Om. Balik jangan malam-malam ya. Maghrib harus sudah di rumah. Zizi mengangguk, ia kecup bibir suaminya yang disambut dengan kecupan juga. Zizi naik ke atas pangku. Zizi tersenyum lebar.
Punya Om. Kenapa kamu pakai? Gak boleh. Lepas sendirilah Om. Kata Zizi yang mengerucutkan bibir. Boleh? Zizi tersenyum semakin lebar dan mengangguk. Bibir kedua anak manusia itu kembali bertaut. Mereka menikmati malam yang gelap dan dingin dalam kehangatan bersama. Hari Minggu tiba, Zizi dan Jason bertemu di taman kota. Mereka pergi dengan hati gembira ke taman bermain. Mereka menaiki banyak permainan seperti komedi putar, kora-kora, dan semua yang memicu adrenalin lainnya. Jason, ayo kita coba yang itu. Seru Zizi sambil menunjuk ke arah roller coaster. Jason tertawa. Kamu berani? Ayo, kita coba. Setelah agak siang dan mereka menikmati beberapa permainan, keduanya makan siang di sebuah kafe di dekat taman. Nih, tambah sambal. Zizi menambah sambal ke mangkuk bakso Jason yang duduk di depannya. Ih, jangan jahil, Zizi tertawa. Saat sedang saling bercanda dan tertawa, tiba-tiba wajah Zizi berubah tegang. Mata gadis cantik dengan bibir terbelah itu melebar sempurna. Jantung Zizi berdebar kencang seperti maling yang ketahuan. Kira-kira, siapa yang Zizi lihat ya? Bab kedua.